Oke, welcome, selamat datang di channel YouTube-nya Gusti Kanjeng lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sahabat-sahabat yang lain. Ya, sekarang Gusti berada di Tanah Gayo, yaitu Takengon. Sekarang kita mau ke dalam melihat di mana dulu manusia, dua orang manusia yang menjadi batu sekarang disebut Putri Pukes. Oke, kita izin dulu sama pemandu, istilah kata petunjuk ataupun yang menceritakan tentang Putri Pukes. Kita ke sana dulu. Hah? Sudah. Assalamualaikum. Gusti. Ya, Gusti Wang. Ini saya mau mencari ataupun pengen abang memandu saya ke dalam menceritakan tentang Putri Pukes. Ya kalau bisa, kalau seandainya malam saya diizinkan main, saya bakalan main malam. Oke, buat sahabat Gusti, sekarang kita sudah berada di depan pintu Goa Putri Pukes. Ada apa di dalam? Yuk kita lihat sama pemandunya yuk. Oke, buat sahabat Gusti, sekarang Gusti sudah ada di dalam, dimana katanya jam-jam setengah 12 sampailah jam 1. Disinilah katanya aura-aura yang bakalan keluar dari hawa penunggu yang ada di sini, yaitu Putri Pukes. Ya mudah-mudahan dimana Putri Pukes dan staf-stafnya yang ada di sini memberi izin saya untuk mesut di sini semua. Sekarang pemandu udah ada di bawah, yuk ikut Gusti. Oke, sekarang kita berjalan ke dalam. Gila, hawa dan hawa gaibnya udah terasa di sini. Ini pada waktu siang ya. Nggak apa-apa bang. Oke, geng. Oh, ini Putri Pukesnya. Jadi bang, saya mau nanya sedikit, kenapa Putri Pukes ini menjadi batu? Kita aja dulu ya. Saya ceritakan dulu kita bang ya. Iya, lanjut. Yang ini namanya Putri Pukes, pengantin baru dari batu. Yang ini mata, yang ini mata, yang ini hidung, yang ini mulut, yang ini badan. Kisahnya ini pengantin baru dari Kampung Nosar, Sumah Danau. Di kampung apa? Nosar. Kampung Laungsar. Oke, sip. Di Sumah Danau. Mau ngantar suami dia ke Bangjorong, Kabupaten Bandar Beria. Iya. Jadi orang tuanya berpesan sama si Putri, anakku, kalau pergi kamu tempat suamimu, udah saya izinkan. Tapi di dalam perjalanan janganlah menoleh ke belakang. Oke. Kebetulan di luar sana datang hujan, badai, petir, angin kencang. Berlindunglah dia dalam goa sebesar ini. Iya. Sampai dalam goa sebesar ini, si Putri teringat sama orang tua. Gimana orang tuaku di sebelah, karena udah ada bencana di luar. Menolehlah dia ke belakang. Udah berhenti hujan, rombongan keluar ke sana. Si Putri nggak ada keluar. Dicariinlah dia dalam goa sebesar ini. Jumpa di sini, berdiri, lalu dipegang, udah keras jadi batu. Lalu si Putri Pukes ini sedih, nangis, keluar air mata nggak mau berhenti. Karena dia ditinggalin dalam gelap gulita ini sendiri. Nangis, itu lama kelamaan air mata si Putri membeku jadi batu. Ini yang menutupi badannya air mata si Putri Pukes. Waktu dulu kepalanya sama seperti kepala kita. Bisa kita lewati tangan ke atas kayak gini. Jadi lama kelamaan air ini jatuh ke kepala si Putri. Nyatulah dia jadi batu. Oh, gitu. Jadi ceritanya sampai di sini. Janganlah menoleh ke belakang. Si Putri kan janji sama orang tua. Menolehlah dia ke belakang, ini akibatnya. Itu ceritanya. Oke, sekarang buat sahabat Gusti semuanya, Gusti mau peluk Putri Pukes dulu ya. Mudah-mudahan Putri Pukes mengizinkan Gusti
Oke, untuk Bang siapa tadi? Bang Anjar. Bang Anjar, terima kasih untuk menceritakan semua tentang Putri Pukes. Cuman ada satu lagi yang namanya manusia jadi batu, yaitu suami dari Putri Pukes. Suami dari Putri Pukes. Nanti kita bakalan ke atas juga. Nah, kenapa terpisah? Ada zaman dahulu ngantar pengantin yang laki duluan. Jaraknya sekitar 100 atau 200 meter dengan Putri. Oh, gitu ya. Jadi ibarat kata rasa rindu Putri Pukes terhadap semua orang tuanya, sehingga dia menoleh ke belakang dengan ingkar janji, ibarat kata karena rasa sayangnya itu lepas dari ingkar janji, makanya dia jadi batu. Dah ternyata buat sahabat Gusti semuanya, ini adalah yang menutup badannya, ini adalah air mata. Air mata Bang ya. Iya. Namanya Mode Suara. Siapa nama lakinya? Mode Suara. Mode Suara. Ya. Buat sahabat Gusti bakalan peluk dulu Putri Pukes. Sekarang nggak nampak ya mata. Oh ya. Coba lihat nih wajah. Kalau kita sepintas memang nggak kelihatannya, mata, mulut, hidungnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita dari dekat ini sangat kelihatan ini. Matanya, mulut, hidung, ini mulut, ini hidung. Oke, buat sahabat Gusti, saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke sahabat yang lain. Ya, tempat yang lain banget. Yang lain. Namanya sumur ini kadang-kadang berair, kadang-kadang enggak. Kalau datang airnya bisa untuk obat. Bisa untuk obat ya. Oke, buat sahabat Gusti, ini sumur kadang-kadang di manakala hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu ini bakal terisi air. Nah, apabila ada airnya buat sahabat Gusti semuanya, Bisa untuk obat. airnya itu bisa bermanfaat buat semuanya, buat obat yang jelas. Oke Bang, terima kasih. Untuk selanjutnya di mana? Ini apa namanya? Yang ini namanya lesung. Lesung ini kegunaannya waktu dulu nembok padi untuk berasi putri. Oh, ini namanya istilah kata tumbuhan ya, lesung. Dulu ini ada kayunya itu ya. Ada kayu gini buat nembuk padi buat Putri Pukes. Ya. Oke, lain. Ini namanya kendi. Oh, Tempat ini air kendi. minum Putri, cerek atau teko. Oh iya, iya. Jadi ini memang masih ori. Apakah dia memang lambang apa gimana? Ini memang asli. Asli. Asli ya, buat sahabat Gusti ini semuanya asli. Ini buat tempat air minumnya si Putri. Oke, sip. Nah, yang Jadi buat sahabat Gusti sekali lagi ini terowongan dari Takengon tembus ke Bandar Meriah. Nah, itu ada merah. itu karena mirip kayak mata, kami bikin kayak mata. Itu hanya lambang. Ya, itu hanya lambang. Ya. Jadi buat sahabat Gusti begitu banyak pengunjung itu, sud ke bawah tuh. Jadi semua sahabat Gusti ini pengunjung Goa Putri Pukes. Ya, sehingga kepengen tahu sejarah Putri Pukes yang ada di sini, manusia jadi batu. Ya. Oh, itu kentongan. Oh iya, bunyi geng. Iya benar bunyi. Ini bunyi guys. Ini bambu. Soalnya nyaring ya. Oh ya benar, Cak. Jadi buat sahabat Gusti ini adalah pembuktian ya, kentong dari batu, dari bambu. Jadi batu. Beda kan bunyinya ya. Nah, ini waktu dulu kegunaannya orang kita kan belum ada gong atau canang, orang itu memukul bambu untuk memeriahkan pesta perkawinan. Bang, ini kejadiannya sebelum masuk Islam ke Indonesia? Waktu dulu masih animisme, Bang. Animisme, belum ada agama. Istilah kata apa itu kalau belum ada agama? Animisme ya. Jadi buat sahabat Gusti, lihat tuh pengunjung begitu banyak. Sud ke bawah sana. Nengok. Tuh. Jadi Ibu kalau mau lihat nanti lihat aja di channel YouTube ya. Gusti Kanjeng OFC. Terima kasih. Ya.
Oke, sekali lagi buat sahabat Gusti, di sini Gusti mau menjelaskan sekali lagi bahwasanya ini yang kecil ini adalah boneka mainan Putri Pukes. Nah, di sini ini ada batu berbentuk kera ataupun monyet, dimana kalau kita shoot dari depan itu nggak kelihatan wajahnya, apabila dari kemiringan sedikit itu wajahnya ada dua. Ya, nah ini batu ini berbentuk seperti kayak dulu itu sesembahan ya bang ya, sesembahan. Nah dulu warga sekitar sebelum mengenal agama ataupun mengenal Tuhan akan Allah, sembahnya berhala yaitu bebatuan. Oke, buat sahabat Gusti semuanya jangan lupa sekali lagi subscribe ya, subscribe channel YouTube-nya Gusti. Sip. Yang ini ayam si Putri, yang kecil ini anak ayam semua, yang ini induknya, yang ini mata ini paruh. Nah, coba abang situ kok berdiri dari jauh. Nah, perhatikan ya. Yang ini anaknya semua, yang ini induknya, yang ini mata ini paruh. Kadang-kadang kayak burung hantu. Iya iya. Jadi bang, saya kenapa ikut abang, Mike kan nama saya, kalau di situ nanti nggak berapa dengar abang jelasin gitu. Awas. Oke, buat sahabat Gusti, jadi Gusti sekali lagi mau menjelaskan dari abang kita, abangda kita, bang siapa tadi? Anjar. Bang Anjar, bahwasanya ini anak ayam peliharaan Putri Pukes yang menjadi batu ya. Jadi saya bingung juga bang ya, kenapa di sini pada zaman dulu ketika masuk semua yang namanya punya Putri Pukes itu menjadi batu. Nah di situ kita belum dapat jawabannya kenapa gitu ya. Ini karena orangnya pun sudah jadi batu, peralatan pun jadi batu. Makanya kita semua yang barang-barang yang dekat sama Putri pun jadi batu. Putri Pukesnya punya anak belum? Pengantin baru. Pengantin baru, masih baru 2 hari. Oke sip. Yang itu batu penumbuk sirih, itu pisaunya untuk pembelah pinang. Oh, jadi buat sahabat Gusti ini penumbuk sirih ya. Kan kita makan sirih harus ditumbuk dulu ini untuk pisau tercabut. Oh. Begitu mengesankan, semua jadi batu ya. Buat sahabat Gusti, semua jadi batu yang apa yang dipegang ataupun apa yang dekat sama Putri Pukes itu menjadi batu semua. Ya oke, lanjut, kita masih ada lagi perjalanan kita, ikutin terus buat sahabat Gusti. Jadi saya bingung. Yang ini yang ini tempat bertapa. Orang zaman dahulu menuntut ilmu di sini tempatnya, bersemedi. Oke. Buat sahabat Gusti, ini adalah tempat bertapa ya. Bertapa yang dimana bertapa itu cara duduknya begini, tapi bersila ya. Jadi buat sahabat Gusti, yang mana namanya bertapa itu tempat mencari ilmu alias bersemedi. Oke bang, masih ada lagi bang? Oh masih ada lagi, tenang geng. Ya, banyak sejarah di sini ya. Semuanya menjadi batu. Yang ini namanya batu 1000 hayalan atau 1000 bayangan. Wow. Kalau kita lihat, Oke bang, sini bang. Sini bang. biar tampak. Kalau kita lihat gambarnya, kadang-kadang kayak unta, kadang-kadang kayak kuda, kadang-kadang kayak wayang golek. Jadi lubang itu anak monyet, di atasnya itu monyet, di bawah mirip dia badak. Yang itu bang, paling bawah ke bawah. Itu mirip dia badak. Yang lubang itu ke depan, terus depan di kaki, ke ujung. Nih. Yang ini kan, Abang sini aja nggak apa-apa. yang ini mirip kayak badak, kan? Yang ini kayak wayang golek. Yang ini anak monyet, yang ini induknya. Kalau semuanya kita lihat ke sana mirip kayak Pulau Sabang. Pulau Sabang. Pulau W. Pulau W ya. Oh, jadi buat sahabat Gusti, ini melambangkan batu 1000 hayalan atau 1000 bayangan dalam pikiran kita, yaitu halusinasi ya. Halusinasi ya buat sahabat Gusti ya. Memang kita lihat berbentuk bermacam ragam maupun binatang ataupun pulau.
Oke Bang, thank you, makasih banyak buat penjelasannya. Masih ada lagi ya? Oke. Yang oranye di atas sana ada tulisan Allah. Udah habis, tinggal yang di atas. Nah gitu. Tadi, Nah, kayak gitu. gini. Udah habis, tinggal yang di atas. Udah. Tinggal yang Terus lagi. Oke, ya ada lagi sahabat Gusti. Oh ini ekornya ya kan? Ya. Oke, buat Bang siapa tadi? Bang Anjar. Bang Anjar, saya ucapkan terima kasih atas penjelasan sejarah tentang Putri Pukes, yaitu di mana manusia yang jadi batu. Saya terima kasih banyak buat Bang Anjar meluangkan waktu saya untuk menjelaskan apa-apa aja yang ada di dalam. Oke Bang Anjar, thank you, makasih banyak. Bilang lo, subscribe channel YouTube Gusti lah. Subscribe sama Bang Gusti.